Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Nima Alfi Azahra dengan NIM 2211306009 dari Prodi PGMI 2 semester 4. Apa kabar kalian semua? Semoga semuanya sehat ya. Pada kali ini kita akan belajar Pendidikan Pancasila kelas 5 bab 4 aku dan lingkungan sekitarku, yaitu mengenal karakteristik wilayah. Mari kita mulai pembelajaran dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Tujuan pembelajaran kita pada kali ini yaitu peserta didik dapat mengetahui dan mengenal lingkungan tempat tinggal sebagai bagian tidak terpisahkan dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Peserta didik dapat memahami karakteristik, ciri khas tempat tinggal yang merupakan bagian dari kabupaten atau kota bagian dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang terakhir, peserta didik mampu mengidentifikasi lingkungan tempat tinggalnya sebagai bagian tidak terpisahkan dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sebelum kita masuk ke materi penjelasan, Ibu mau tanya dulu nih, apakah yang kalian ketahui tentang karakteristik wilayah? Apakah kalian mengetahui nama kota dan provinsi tempat tinggal kalian? Apa saja macam-macam karakteristik wilayah yang kalian ketahui? Di bagian wilayah manakah kalian tinggal? Nah, gambar-gambar di atas adalah contoh karakteristik wilayah. Ada pegunungan, pantai, dataran tinggi, dan perbukitan. Pertama-tama, kita akan mempelajari mengenai karakteristik wilayah Indonesia. Wilayah Indonesia terdiri atas perairan dan daratan. Wilayah di Indonesia memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Ada wilayah dataran rendah, dataran tinggi, bukit dan perbukitan, gunung dan pegunungan, serta daerah pantai atau pesisir. Karakteristik wilayah Indonesia yang pertama ada daerah dataran rendah. Dataran rendah merupakan dataran yang luas yang memiliki ketinggian relatif sama. Dataran rendah biasanya dimanfaatkan sebagai lahan pertanian, peternakan, perkebunan, kegiatan industri, dan sentra-sentra bisnis. Karakteristik wilayah Indonesia yang kedua ada daerah dataran tinggi. Dataran tinggi adalah dataran luas dengan lereng yang relatif datar dan curam pada bagian pinggir yang memisahkan dengan daerah sekitarnya. Dataran tinggi di Indonesia memiliki udara yang sejuk dan alam yang indah. Wilayah dataran tinggi dapat dimanfaatkan sebagai lahan pertanian dan perkebunan. Karakteristik wilayah Indonesia yang ketiga adalah daerah bukit dan perbukitan. Bukit adalah daratan berbentuk menyerupai gunung. Bukit memiliki tanah lebih tinggi daripada permukaan tanah yang lainnya. Perbukitan merupakan beberapa bukit yang saling berjejer atau berdekatan di daerah yang luas. Wilayah perbukitan bisa dimanfaatkan sebagai lahan pertanian, peternakan, dan pariwisata. Karakteristik wilayah Indonesia yang keempat yaitu ada daerah pegunungan dan gunung. Gunung adalah daratan berbentuk kerucut atau kubah yang memiliki lereng tajam. Sebagian gunung di wilayah Indonesia berupa gunung api yang aktif. Pegunungan adalah daerah yang terdiri atas beberapa gunung yang bersambung. Wilayah lereng gunung dan pegunungan yang subur biasanya dimanfaatkan sebagai lahan pertanian dan perkebunan. Selain itu juga dapat dimanfaatkan untuk tempat rekreasi. Karakteristik wilayah Indonesia yang kelima yaitu daerah pantai atau pesisir. Daerah pantai atau pesisir adalah daerah berpasir yang berada dekat dengan laut. Daerah ini merupakan batas antara daratan dan perairan. Indonesia mempunyai garis pantai yang panjang karena mempunyai negara kepulauan dan memiliki wilayah laut yang luas. Sebagian besar penduduk daerah pantai memilih bekerja sebagai nelayan. Daerah pesisir dapat dimanfaatkan sebagai tambak garam dan tempat wisata. Materi kedua, kita akan mempelajari tentang karakteristik wilayah perkotaan dan perdesaan. Kita juga perlu loh memahami tentang karakteristik wilayah perkotaan dan perdesaan. Wilayah perkotaan memiliki karakteristik yang berbeda dengan pedesaan. Karakteristik wilayah perkotaan. Yang pertama itu wilayah perkotaan didominasi oleh bangunan tinggi, aspal, dan lapisan beton. Kegiatan ekonominya itu berkembang di bidang industri dan jasa. Wilayah perkotaan padat penduduk, sehingga pola pembangunannya ke arah vertikal, ke atas. Cara kehidupan bersifat heterogen atau bermacam-macam, karena penduduknya dari daerah yang berbeda-beda dan memiliki latar belakang yang berbeda. Masyarakat perkotaan cenderung tertutup dan bersifat individualis. Sedangkan untuk karakteristik wilayah pedesaan didominasi oleh ruang terbuka hijau, perkampungan, dan persawahan. Kegiatan ekonomi yang berkembang adalah pertanian, perkebunan, dan peternakan. Wilayah pedesaan masih jarang penduduk, sehingga pola pembangunannya horizontal ke samping. Cara kehidupannya bersifat homogen, yaitu memiliki latar belakang yang sama, dan masyarakat pedesaan mudah berbaur dan membangun hubungan antar warga. Masyarakat pedesaan juga mementingkan kebersamaan dan kekeluargaan. Materi yang ketiga yaitu objek khas daerah. Setiap daerah memiliki objek yang menjadi ciri khasnya masing-masing. Objek khas daerah dapat berupa tugu, museum, gedung, maupun jembatan. Contoh objek khas daerah yang pertama ada Tugu Monas atau Monumen Nasional yang dirancang oleh R.M. Sudarsono. Pembangunan Tugu Monas bertujuan untuk mengenang perjuangan bangsa Indonesia dalam mencapai kemerdekaan. Contoh objek khas daerah yang kedua adalah Jembatan Ampera, terletak di tengah kota Palembang. Jembatan ini menghubungkan daerah seberang Ulu dan seberang Ilir yang dipisahkan oleh Sungai Musi. Nama jembatan ini berasal dari slogan bangsa Indonesia tahun 1960, yaitu Amanat Penderitaan Rakyat yang disingkat Ampera.
Contoh objek khas daerah yang terakhir adalah Monumen Kapsul Waktu yang terletak di depan kantor Bupati Merauke, Papua. Monumen ini menyimpan 7 tulisan mimpi dan harapan anak-anak Indonesia yang diletakkan pada tahun 2015 dan akan dibuka tahun 2085 untuk melihat apakah ketujuh mimpi itu telah bisa diwujudkan. Terima kasih telah menyimak penjelasan materi yang Ibu sampaikan. Dari pembahasan tadi, kita dapat mengenal karakteristik wilayah yang berbeda-beda. Oleh karena itu, kalian harus memiliki sikap mencintai Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan segala keragamannya. Semoga penjelasan tadi dapat menambah pengetahuan dan wawasan baru untuk kita semua. Mari kita tutup pembelajaran pada kali ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.